Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, materi hari ini adalah tentang pasar modal. Sebelumnya saya akan mengecek absen kehadiran siswa terlebih dahulu. Dwiki, Hadir. terus Fendi. Hadir, Pak. Nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Siapa siswa yang aktif nanti mendapat nilai tambahan dari saya. Jadi kita langsung mulai saja materi pada hari ini tentang pasar modal. Pasar modal di dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan sebagai spesifik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan. Dan peranan pasar modal memberikan peran besar bagi perekonomian suatu negara karena memberikan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena pasar modal menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan yang memerlukan dana atau insured. Dengan adanya pasar modal, maka perusahaan publik dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui penjualan efek saham dengan prosedur IPO atau efek utang atau obligasi. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi keuangan karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Jadi diharapkan dengan adanya pasar modal, aktivitas perekonomian menjadi meningkat karena pasar modal merupakan alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dan pada akhirnya memberikan kemakmuran bagi masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya, lembaga penunjang pasar modal. Kegiatan dapat terlaksana dengan teratur dan efisien. Kegiatan pasar modal didukung oleh lembaga dan profesi penunjang. Salah satunya manajer investasi atau pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah dan mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi. Manajer investasi, pihak yang kegiatan saya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Kustodian adalah perusahaan yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain. Menyelesaikan transaksi efek, mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang.
Dan yang keempat, instrumen atau produk pasar modal. Satu, saham. Saham adalah tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Di bursa efek, saham merupakan efek yang paling banyak diperjualbelikan. Ada dua jenis saham, yaitu saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Saham biasa adalah saham tanpa hak istimewa, misalnya atas dividen dan sisa harta jika perusahaan dilikuidasi. Saham preferred merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. Artinya, di samping memiliki karakteristik obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Dan kedua, obligasi, surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman atau pemodal yang diberi pinjaman atau emiten. Dengan demikian, surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Dan bukti right merupakan hak bagi pemodal dalam membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lain seperti saham atau obligasi. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah saham atau obligasi yang disertai waran memasuki pasar, ketiganya dapat diperdagangkan secara terpisah. Nah, ke slide selanjutnya, mekanisme pasar modal. Bisa dicermati gambar mekanisme pasar modal tersebut. Sudah? Kenapa? Nah, sebelum dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di perusahaan efek atau broker saham. Di Bursa Efek Indonesia atau BEI terdapat sekitar 120 perusahaan efek yang menjadi anggota BEI. Pertama kali investor melakukan pembukaan rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening. Di dalam dokumen pembukaan rekening tersebut memuat identitas nasabah lengkap atau termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan, serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan. Nasabah atau investor dapat melakukan order jual atau beli setelah investor disetujui untuk menjadi nasabah di perusahaan efek yang bersangkutan. Umumnya, setiap perusahaan efek mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan jual beli saham. Dalam pasar modal terdapat dua cara penjualan saham, yakni pasar perdana atau primary market atau pasar sekunder secondary market. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek diperdagangkan untuk pertama kalinya untuk mencatat di bursa efek. Saham atau efek yang pertama kali diperdagangkan biasanya ditawarkan oleh pihak penjamin emisi atau agen hiburan kepada investor melalui perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek ini bertindak sebagai agen penjual saham. Proses penjualan perdana ini biasanya disebut dengan initial public offering atau IPO atau penawaran umum perdana. Mekanisme penjualan saham yang kedua disebut dengan pasar sekunder. Adapun pasar sekunder adalah di mana efek-efek yang telah ditetapkan di bursa efek diperjualbelikan secara bebas. Dalam pasar sekunder ini, investor diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membeli dan menjual saham yang telah tercatat sebelum tersebut melalui perantara yang disebut dengan pialang.
dan beberapa ciri yang membedakannya adalah pasar pada pasar konvensional. Barang dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung, sedangkan pada pasar modal yang diperdagangkan adalah instrumen efek atau aktiva keuangan. Karakteristik lain yang menonjol dari perdagangan efek adalah masalah informasi. Pelaksanaan kegiatan perdagangan pasar modal ditangani khusus oleh penyelenggara tertentu, yaitu Bursa Efek, dengan didukung oleh BPPAM sebagai pembuat peraturan, pemberian izin, pedoman operasi yang dimaksud untuk jaring perlindungan hukum para pihak pelaku pasar modal. Lembaga pelaksanaan perdagangan adalah berbentuk self-regulatory organization atau SRO, termasuk Bursa Efek, sehingga berwenang untuk melakukan pengaturan dalam pelaksanaan perdagangan. Dengan demikian, perdagangan di pasar modal pada dasarnya mempunyai kekhususan perdagangan dan manfaat sebagai berikut. Yang satu, manfaat perdagangan di pasar modal tidak dimaksudkan untuk memperoleh kepuasan seketika, tetapi merupakan tindakan yang didorong untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar di kemudian hari atau motivasi investasi. Kedua, kualitas, kelengkapan, ketepatan waktu, dan penyebaran informasi sangat menentukan struktur tingkat kompetitif dan efisiensi pasar modal. Ketiga, tidak terdapat campur tangan penguasa untuk melakukan intervensi mekanisme pasar atau kekuatan pasar atau perlindungan terhadap salah satu pihak penjual atau pembeli. Ada yang ditanyakan, ada apa yang belum paham bisa ditanyakan langsung kepada saya. Saya Pak, mau Ya. bertanya. Tadi kan Bapak menjelaskan dasar pasar modal mempunyai kekhususan dan pemanfaatan yang dilihat dari prosesnya. Nah, bagaimana urutan perdagangan saham efek lainnya, Pak? Terima kasih. Nah, jadi dilihat dari prosesnya, maka urutan perdagangan saham atau efek lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang satu, menjadi nasabah di perusahaan efek. Kedua, order dari nasabah. Ketiga, diteruskan ke floor trader. Keempat, dimasukkan order ke judge. Dan kelima, transaksi terjadi. Dan terakhir, penyelesaian transaksi. Jadi pada bagian ke-1, menjadi nasabah di perusahaan efek tersebut, pada bagian ini seseorang yang menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau perusahaan efek. Yang order dari nasabah, kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada broker. Nah, ketika diteruskan ke floor trader, setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker tersebut yang berada di lantai bursa atau sering disebut floor trader. Keempat, yang memasukkan order ke judge. Semua order yang diterimanya ke dalam sistem komputer judge. Di lantai bursa terdapat ratusan terminal judge yang menjadi sarana entry order-order dari nasabah. Seluruh order yang masuk ke sistem judge dapat dipantau baik oleh floor trader. Yang kelima, transaksi terjadi. Pada tahap ini, order yang dimasukkan ke sistem judge bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem judge sebagai transaksi yang telah terjadi. Dan yang terakhir tadi, penyelesaian transaksi. Tahap akhir ini disebut siklus transaksi, adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti clearing, pemindah bukan, dan lain-lainnya hingga akhirnya hak investor terpenuhi. Nah, jadi seperti itu pertanyaan kamu tadi. Nah, mungkin minggu depan setelah pembelajar ini saya meminta kalian untuk meresum materi ini supaya kalian dapat lebih memahami lagi, dan
cukup sampai di sini saja materi pembelajaran hari ini. Marilah kita mengucap kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian pembelajaran dari saya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi